Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Katakanlah darah haid itu adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu datangnya haid, dan janganlah kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim sehingga mereka suci. Apabila mereka benar-benar suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersih. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapanpun kau mau dan bagaimana yang kamu suka. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, serta bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan berjumpa dengannya. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini ada asbab nuzulnya. Kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ini turun sebagai ayat-ayat madani. Jadi ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini adalah ayat-ayat madaniyah, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di kota Madinah, dan pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kota Madinah berbeda dengan di kota Mekah. Karena di kota Mekah musuh yang dihadapi adalah kafir Quraisy, sementara kota Madinah itu musuhnya mayoritas adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Dan orang Yahudi lebih dekat dengan kita dibandingkan kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang diberi kitab. Apa kitabnya?
Taurat atau perjanjian lama, sebagaimana orang-orang Nasrani juga diberikan kitab Injil atau perjanjian baru. Lah kebiasaan orang-orang Yahudi di kota Madinah itu berbeda dengan kebiasaan sahabat muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah. Tentu beda daerah, beda pula adat istiadat. Sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dan orang-orang Ansar belum pun mereka masuk Islam, masih bergaul dengan orang-orang Yahudi. Mereka melihat kebiasaan orang-orang Yahudi itu khususnya ketika bermuamalah dengan wanita-wanita yang haid. Orang Yahudi menganggap wanita mereka kalau datang haid, maka dari ujung rambut sampai kaki dianggap najis. Tidak boleh hidup satu rumah, tidak boleh tidur satu kamar, tidak boleh makan satu meja, dan peralatan-peralatan yang ada di rumah pun harus dibedakan. Sehingga wanita-wanita Yahudi kalau datang haid, maka mereka akan ditempatkan di sebuah rumah di luar rumah utama. Jadi orang Yahudi itu membuat rumah khusus, rumah kecil, gubuk-gubuk, untuk memenjarakan wanita-wanita haid sampai mereka suci. Baru kemudian boleh kembali ke rumahnya, karena mereka menganggap jijik dan najis. Sehingga hal ini diceritakan oleh orang-orang Ansar setelah masuk Islam kepada Nabi SAW tentang perlakuan Yahudi terhadap wanita-wanita mereka, istri-istri mereka. Apakah Islam memandang wanita-wanita yang sedang datang bulan? Maka turunlah ayat ini. Karena yang lebih jauh daripada itu, kebiasaan orang-orang Yahudi saat melahirkan anak-anak mereka sendiri ketika datang waktu nifas, maka perlakuan orang Yahudi kepada wanita nifas pun berbeda dengan perlakuan Islam kepada wanita nifas. Mereka menganggap bahwa wanita yang lahir, kalau anak yang keluar laki-laki, maka diberikan tempo 1 minggu, wanita itu dianggap najis. Tapi kalau dia melahirkan anak wanita, maka tempo najisnya ditambah 1 minggu lagi, berarti 2 minggu. Jadi kalau laki-laki yang lahir, maka nifasnya dianggap najis itu 1 minggu. Kalau anak perempuan yang lahir, maka nifasnya dianggap suci itu 2 minggu. Jadi mereka betul-betul memperlakukan wanita-wanita haid itu seperti wanita buangan, dikucilkan, dipenjarakan di tempat yang khusus, tidak boleh bercampur dengan keluarga besarnya. Mau yang haid itu orang tuanya, mau istrinya, mau anak-anaknya, maka tetap harus dikeluarkan dan dipenjarakan di satu tempat sampai mereka sedang suci. Bahkan wanita yang melahirkan sendiri padahal mereka butuh perawatan pun dianggap demikian. Lihat, kalau kita melihat bagaimana perlakuan orang Yahudi kepada kaum wanita, sangat merendahkan. Tapi kebalikannya, kemudian banyak orang-orang Yahudi yang mengisukan justru Islamlah yang kemudian merendahkan wanita. Padahal kalau kita melihat sejarah, merekalah yang merendahkan wanita, sampai wanita haid saja dianggap najis. Bahkan wanita yang melahirkan saja dianggap najis. Bahkan dibeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan yang lahir. Lah, dua hal inilah yang kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang posisi wanita haid, wanita yang datang bulan ini, wanita yang mengeluarkan darah baik datang bulan atau saat nifas. Dari sinilah kemudian turun ayat surah Al-Baqarah 222 ini.
wa yas'alunaka 'anil mahil. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang datang bulan, tentang wanita yang mengeluarkan darah haid. Sebenarnya darah haid ini apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban di sini. Qul huwa adzan. Darah haid itu atau darah datang bulan itu adalah kotoran. Kotor karena dia najis, kotor karena dia memang kotoran yang sangat menyengat baunya dan juga menjijikkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan adzan, dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Makanya karena wanita yang datang bulan dia sedang mengeluarkan darah kotor, baik secara baunya memang kotor atau secara hukumnya memang najis, maka jauhilah oleh kalian para istri-istri pada waktu dia sedang haid. Maksudnya jauhi seperti ini bukan seperti orang Yahudi menjauhi wanita kemudian memenjarakan di tempat khusus sampai dia suci. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah fa'tazilun nisaa fil mahid adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan segala sesuatu kepada para wanita haid kecuali berhubungan suami istri. Jadi Rasulullah SAW membatasi, maksudnya tinggalkan wanita-wanita yang sedang haid itu di sini artinya lakukan segala sesuatu kepada wanita-wanita kalian kecuali melakukan hubungan suami istri. Artinya yang disuruh meninggalkan itu melakukan intim suami istri. Adapun tidur satu kamar, makan satu meja, hidup satu rumah, bahkan bercumbu sekalipun tidak dilarang dalam Islam. Lihat bagaimana longgarnya hukum Islam dibandingkan ketatnya hukum Yahudi. Jadi Islam itu tidak sekolot Yahudi. Islam itu tidak sekejam Yahudi kepada para wanita. Nabi SAW bahkan mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha satu bejana padahal dia sedang haid. Ya. Cuman Rasul meminta kepada Aisyah untuk menutup dengan sarung. Kemudian Nabi SAW memeluk wanitanya yang sedang haid, menciumnya, hidup satu rumah, tidur satu kasur. Dari sini kita tahu beda perlakuan Islam terhadap wanita-wanita yang datang bulan dengan perlakuan orang Yahudi terhadap wanita yang datang bulan di sini. Fa'tazilu nisaa fil mahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuhunna. Wala taqrabuhunna, jangan dekat-dekat kepada wanita itu. Maksudnya jangan kau gauli, jangan kau jimai, jangan kau berhubungan intim, karena dia sedang mengeluarkan darah kotor maksudnya. Hatta yathurna, sampai betul-betul wanita ini suci. Artinya sampai wanita ini boleh digauli dalam kondisi suci. Dan sucinya wanita haid yang boleh digauli itu dengan dua syarat. Jadi wanita yang bersih dari haid boleh digauli oleh suami-suami mereka kalau terpenuhi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, inqita'ud dam, darahnya berhenti, darahnya kering, tidak mengeluarkan darah lagi. Yang kedua, syaratnya adalah dia harus mandi, yang disebut dengan mandi bersih. Tata caranya sama dengan mandi junub. Kalau dua perkara ini ada pada wanita yang berhenti haid, maka baru boleh digauli. Itu makna hatta yathurna, sampai dia apa? Sampai dia bersih, sampai dia suci. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa idza tatahharna. Kalau memang dia sudah bersih, kalau memang dia sudah suci dengan dua syarat tadi, terhenti darahnya dan kering, kemudian dia mandi jinabah, mandi junub, mandi bersih dari haid,
Maka Allah mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan datangi mereka, artinya silahkan gauli mereka. Silahkan kalian berhubungan intim dengan mereka. Tapi syaratnya ada satu syarat, kata Allah, min haitsu amarakumullah. Syarat bolehnya menggauli wanita yang suci dari haid dengan dua syarat tadi, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan. Maknanya tidak boleh menggauli istri-istri dari duburnya, harus dari kubulnya, dari tempat yang halal, dari tempat lahirnya bayi. Tidak boleh dari tempat keluarnya kotoran. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan laki-laki menjimai atau berhubungan intim dengan wanita sedang haid, padahal haid itu waktu-waktunya tertentu saja, mungkin dalam satu bulan itu sekali, itu pun mungkin paling lama 15 hari, dan itu jarang, paling mungkin seminggu. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari sesuai dengan kebiasaannya. Selepas itu kemudian tidak keluar lagi. Itu saja diharamkan, padahal datangnya sebulan sekali, itu pun paling lama 1 pekan. Artinya nempelnya najis di kubul seorang wanita itu hanya sepekan saja, tapi tetap diharamkan ketika wanita sedang haid. Bagaimana pula kalau seandainya tempat itu selamanya adalah tempat najis? Yang namanya dubur itu tempat najis, selamanya tempat najis. Kalau kubul ini kan sewaktu-waktu saja mengeluarkan darah haid. Ketika 1 minggu ya najis karena ada darah haidnya, tapi selepas itu kan tidak ada lagi najis sampai nanti bulan depan lagi. Tapi kalau dubur itu setiap hari mengeluarkan kotoran, setiap hari mengeluarkan najis, dan najisnya itu mughalladzah, najis besar. Makanya kenapa kemudian Islam ini tegas sekali, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yangdurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan memandang bagi para laki-laki yang melakukan hubungan suami istri lewat duburnya. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW sampai mengatakan, man ata imra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi wanitanya dari duburnya atau istrinya dari duburnya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Artinya bisa kufur. Seorang suami yang menggauli istrinya dari dubur bisa kufur, apalagi dia tahu hukumnya dan memaksanya. Karena tadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau di tempat yang sewaktu-waktu mengeluarkan najis saja diharamkan, saat keluar darah haid padahal hanya 1 pekan, itu diharamkan saat keluar, macam mana dengan lubang yang setiap hari mengeluarkan kotoran, setiap hari mengeluarkan najis? Tentu haramnya lebih parah dibandingkan menggauli wanita haid. Makanya kenapa sampai kemudian Nabi SAW sangat melaknat orang-orang yang mencampuri istrinya dari duburnya. Makanya dahulu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di zaman Nabi Lut, awal permulaan terjadinya homoseksual, laki-laki suka laki-laki, itu karena berawal para suami istri di zaman Lut itu mereka melakukan hubungan dari duburnya. Mukaddimahnya dari situ. Awalnya kaum Lut itu tidak suka sesama jenis, tapi karena mereka sering melakukan hubungan suami istri lewat duburnya, maka syaitan kemudian datang memancing-mancing, memberikan was-was, berakhir dengan suka sesama jenis. Naudzubillah.
Makanya di sini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau wanita itu sudah suci, artinya sudah suci dari haid, kering darah dan sudah mandi, boleh kalian gauli, tetapi min haitsu amarakumullah, dari tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maksudnya dari kubul, bukan dari dubur. Kemudian Allah mengatakan alasannya apa? Kenapa kita tidak boleh melakukan hubungan kepada suami istri dari duburnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah suka dengan orang yang taubat dan Allah suka dengan orang yang bersih. Menggauli istri dari belakang itu tidak bersih. Maksudnya dari dubur, bukan posisi. Kalau posisi dari mana saja terserah. Tapi yang jelas tidak boleh dari dubur. Karena bagaimanapun itu tempat kotoran, tempat najis, Allah tidak suka. Dan Allah suka yang bersih-bersih. Bagaimana Islam itu lihat menjaga kebersihan? Karena bagaimanapun orang yang menggauli istri dari tempat duburnya akan banyak mengakibatkan berbagai macam penyakit dan penyimpangan. Jadi baik penyakit fisik ataupun penyakit psikologi, itu kena semuanya itu. Kalau orang yang menggauli dari duburnya itu dua-duanya kena penyakit, otaknya kena penyakit, badannya pun kena penyakit. Dan Allah tidak suka kecuali orang yang bersih. Dan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah penyimpangan yang pertama kali dilakukan oleh kaum Lut, dan Allah sudah membinasakan mereka karena penyimpangan itu. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu suka yang bertobat. Kalau memang dulu pernah melakukannya, maka tinggal bertobat. Kalau memang dulu pernah melakukannya, hubungan suami istri dari duburnya, maka Allah suka dengan yang tobat. Bisa bertobat, jangan diulang. Karena bagaimanapun itu salah satu muqaddimah masuknya homoseksual di situ. Kalau seorang istri malah rela digauli oleh suaminya dari duburnya, itu sama dengan istri merelakan suami melakukan hubungan homoseksual. Boleh jadi lama-lama suami malah suka suami orang. Orang biasanya suami suka istri orang, ini dia suka suami orang, kan aneh bu. Lah ibu yang ngajari masalahnya. Makanya itu yang harus dipahami, bahwa ini muqaddimah, tapi Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau memang sudah berlaku dan sudah dilakukan, bahkan sudah dikerjakan, bahkan mungkin boleh jadi sudah bertahun-tahun, maka bertobatlah. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang yang bersih. Menggauli istri dari dubur itu tidak bersih, menimbulkan banyak penyakit, baik mental ataupun badan, kena semua. Maka jangan sampai kemudian dilakukan, karena Allah tidak suka orang kotor. Allah itu hanya suka orang yang bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisaukum harthul lakum. Nisaukum harthul lakum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, kata Allah. Fa'tu harthakum annasyatum. Maka datangilah ladang itu kapanpun dan bagaimanapun kau sukai. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Di sini juga ada sebab nuzulnya. Jadi masih cerita orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota Madinah itu bu, mereka punya sebuah keyakinan. Kalau mereka kemudian menggauli suami istri, posisinya dari belakang. Kita bukan cerita dari dubur, enggak, betul dari kubul, cuman posisinya dari belakang. Maka kalau seandainya kemudian benih si suami masuk ke dalam perut rahim si istri, kemudian bisa hamil dan melahirkan, orang-orang Yahudi punya pemahaman nanti anaknya jadi juling. Tahu orang juling bu? Mandangnya ke sana tapi sebenarnya ke sana tuh. Itu orang juling kan begitu. Ya, kita mandangnya ke sana tapi ngarahnya ke yang lain. Itulah orang juling. Jadi orang Yahudi punya keyakinan seperti itu. Kalau posisinya tidak berhadap-hadapan,
entah dari belakang, entah dari samping, mereka menganggap nanti anaknya matanya rusak, setidak-tidaknya matanya juling. Itu keyakinan orang Yahudi. Padahal kita tidak membahas tentang dari dubur, tidak. Betul dari kubul, sah suami istri, memang dari situ tempat berhubungan. Tapi posisi ini bermasalah, kata orang Yahudi. Nanti anaknya juling. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul, apa betul keyakinan seperti itu kalau kami menggauli istri kami dari belakang atau dari samping atau dari posisi yang tidak semestinya, anak kami akan jadi juling seperti yang dikatakan orang Yahudi. Karena ketika itu kita tahu orang Ansar setelah hijrah orang-orang Muhajirin ke Madinah, kan banyak pertukaran suami istri. Artinya bukan pertukaran suami istri, orang Muhajirin dapat orang Ansar dapat orang Muhajirin. Jadi akhirnya bercampurlah antara orang-orang Mekah dengan orang Madinah dengan percampuran pernikahan itu. Lah ada satu hari seorang suami istri, satu Muhajirin, satu Ansar. Orang Mekah dalam berhubungan intim itu tidak ada masalah. Orang Mekah itu gaya bebas bahasanya ya, tapi tetap dari kubul bukan dari dubur. Orang Madinah pula wanita-wanita mereka khususnya mereka terpengaruh dengan budaya Yahudi. Tidak mau kalau digauli dari samping belakang, maunya ya hadap-hadapan. Sehingga kemudian cekcok di suami istri ini. Jadi malam pertama itu tak mau, ini tak mau. Lah hal inilah kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW. Apa betul kalau seandainya gaya berhubungan itu dari samping belakang anak kami akan rusak, akan cacat, akan juling? Maka Nabi terdiam sampai turun ayat ini. Maka turunlah ayat ini menjelaskan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kamu. Namanya ladang, Bu. Ibu punya sawah, punya ladang. Ibu mau cocok tanam di mana saja kan terserah ibu yang punya ladang. Mau ditanam di pinggir sawah ya nggak apa-apa. Mau di tengah dulu ya ada masalah. Mau di samping kiri, kanan, tengah, bawah, nggak ada masalah. Itu ladang-ladang kita. Siapa yang ganggu kita nanam di situ? Yang penting jangan di ladang orang saja. Itu ladang kita sendiri, maksudnya gitu. Nisa'akum harthul lakum. Wanita kalian itu ladang bagi kalian. Kemudian Allah mengatakan fa'tu harthakum annasyitum. Silahkan datangi ladang-ladang kalian, tanami ladang kalian. Harthakum annasyitum, sesuai dengan kehendak kalian. Ada dua penafsiran maksudnya kalimat annasyitum. Maksudnya fa'tu harthakum annasyitum, maksudnya adalah bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu. Jadi kalau engkau sudah sah bersuami istri, silahkan gauli istrimu mau jam berapa saja, mau waktu apa saja. Mau pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh, malam, tengah malam, mau dekat-dekat subuh, nggak ada masalah. Jadi silahkan kapanpun, maksudnya begitu. Ini bicara soal waktu. Tidak ada aib seorang suami menggauli istri di waktu kapanpun. Karena orang dulu mereka menganggap kalau menggauli istri di siang hari itu tabu, harus di malam hari. Maka Islam tidak seperti itu. Islam itu membebaskan kapanpun selama ladangmu itu halal, bukan ladang orang. Bukan kemudian mencampuri istri orang. Kalau istri sendiri jam berapa saja boleh. Ini yang pertama, maksudnya bicara soal waktu. Penafsiran yang kedua, bukan soal waktu saja, tapi soal kaifiyah, soal cara. Maksudnya silahkan gauli dengan cara apapun, dari atas, bawah, samping kiri, samping kanan, depan. Yang penting ke kubul bukan ke dubur. Maka di sini dikatakan kalimat fa'tu harthakum. Sebelumnya apa? Nisa'ukum harthun. Kemudian diulang fa'tu harthakum. Di sini ada dua kalimat harth disebutkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalimat nisa'ukum harthul lakum, kemudian Allah ulang lagi dengan kalimat fa'tu harthakum. Harthnya disebut dua kali. Maksudnya adalah menggauli istri dari tempat kita, si istri melahirkan anak. Jadi
Gaulilah istri-istri kalian di tempat yang di situ juga anak kalian lahir. Gitu maksudnya. Gauli istrimu di tempat yang dari situ kelak anak-anak kalian lahir. Maksudnya ya dari kubul bukan dubur. Karena lahirnya anak-anak itu kan dari kubul bukan dubur. Maksudnya begitu. Gauli istrimu dari tempat yang anak-anak itu nanti akan keluar dari situ. Itu kenapa diulang kalimat harf 2 kali itu. Dari sini juga ada isyarat tidak boleh menggauli istri dari dubur, karena dubur itu bukan tempat keluar anak. Ada orang melahirkan dari dubur, Bu? Anak kucing. Kucing aja nggak dari duburnya. Artinya bahwa semua, bahkan manusia, bahkan binatang juga, semua lahir dari kubul, tidak ada yang lahir dari dubur. Berarti dari sini kita tahu bahwa orang yang menggauli istri dari dubur menyalahi fitrah, menyalahi akal, menyalahi kesehatan, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqaddimu wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Maka utamakanlah hal yang baik untuk dirimu. Maksudnya apa? Qaddimu ta'ata li anfusikum. Dahulukan ketaatan untuk dirimu sendiri. Jangan dahulukan syahwat, gitu maksudnya. Kalau mengikuti syahwat, syahwat ini bisa hayawan, bisa syaitan. Bisa juga mengikuti syahwat binatang, bisa mengikuti syahwat setan. Ya. Kalau syahwat syaitan ya memang supaya kita menggauli istri dari dubur, bukan dari kubul. Kalau syahwat binatang terkadang dengan cara menyiksa. Itulah penyimpangan seksual. Terkadang ada orang yang ketika melakukan hubungan suami istri itu enggak seperti orang lain, enggak seperti orang biasa. Kadang-kadang disiksa habis-habisan, naudzubillah. Itu gaya binatang. Binatang kan gitu, dikejar, disiksa, dicakar dan lain sebagainya. Maka Islam tidak seperti itu. Maka Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum, dahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan syahwat kalian. Taat itu lebih utama dibandingkan mengikuti syahwat. Jangan ikuti syahwat. Kenapa? Karena kita sedang bercocok tanam yang menghasilkan tanaman yang berkualitas. Sebab kalau seandainya kemudian menggauli istri dengan sistem syahwat, baik setan ataupun binatang, maka yang lahir pun tidak akan berkualitas. Maka di sini Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum, dahulukan amal yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mengikuti hawa nafsu kalian. Maka Allah mengatakan wattaqullah, dan ingat bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Di sini Allah ingatkan soal takwa dalam berhubungan. Karena banyak orang-orang yang berhubungan itu saat berhubungan tidak bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang tidak baca ta'awudz kan gitu ya. Kadang-kadang dengan cara-cara yang di luar dari kebiasaan manusia, atau menggauli dari duburnya yang diharamkan, atau macam-macam. Allah ingatkan soal takwa di sini, bahwa orang yang melakukan hubungan bukan semata-mata karena ingin melepaskan ya seks saja, tidak, tapi di situ juga ada ibadahnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan engkau menggauli istrimu dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, betulkah orang-orang yang menggauli istrinya dapat sedekah, dapat pahala sedekah? Kalau kami menggauli istri kami dapat pahala? Maka Rasul mengatakan, ya, sebab kalau suamimu kemudian menggauli istri tetanggamu pasti berdosa. Berarti kalau yang digauli istrimu pasti berpahala. Kalau suami meletakkan kepada yang haram pasti haram, tapi kalau suami meletakkan ke yang halal pasti berpahala. Karena di situ lawannya dosa, berarti pahala. Disitulah letak sedekahnya. Jadi kalau suami istri suka berhubungan berarti suka bersedekah. Dalam Islam sampai dikatakan seperti itu. Maka bukan hanya semata-mata hubungan saja dalam Islam, tapi menggauli sesama suami istri yang halal itu berpahala sedekah. Maka di sini Allah ingatkan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah bukan hanya sekedar hubungan seksual saja,
tapi ada ibadah-ibadah, ada adab-adab, ada etika-etika saat melakukan hubungan suami istri. Wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaku, kalian ini akan berjumpa dengan Allah. Masalahnya, kalau berjumpa dengan Allah berarti kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia di hadapan Allah. Apakah kita menanam kebaikan sehingga menuai kebaikan, ataukah kita menanam keburukan sehingga memanen keburukan? Kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tingkah laku apapun tetap kita harus menjaga diri. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaku. Kalimat mulaku, kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, manusia berjumpa dengan Allah itu di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia, pertama saat salat. Saat salat itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk dalam salat itu? Orang yang yakin dalam salatnya dia sedang berjumpa dengan Rabbnya. Jadi orang salat itu dia sedang berjumpa dengan Allah. Makanya saat membaca surah Al-Fatihah di situ, setiap ayat yang kita baca dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat kita meninggal dunia, maka ruh kita diangkat oleh malaikat-malaikat pembantu malaikat maut ke atas langit. Kalau ruh itu orang yang beriman, maka dia akan menembus setiap lapisan langit, dari lapisan langit pertama sampai ke-7, kemudian diperjumpakan dengan Allah. Dan Allah katakan, hantar ruhnya kembali ke jasadnya, tapi catatannya letakkan di tempat yang paling tinggi. Inilah perjumpaan orang yang beriman kedua dengan Allah saat kematian. Yang kedua, perjumpaan di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala hadir di depan mereka saat Jahannam digeret dan ditampakkan kepada manusia. Waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Di sini Allah mengatakan ketika Jahannam didekatkan, pada hari itu yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat apa yang sudah diusahakan. Disitulah waja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan malaikat bersab-sab. Allah akan menjumpai kita kelak di padang mahsyar. Dan yang terakhir adalah perjumpaan kita dengan Allah, dan ini perjumpaan yang tidak mungkin akan terpisah lagi. Kapan itu? Saat kita di sorga. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badri tamami. Kalian akan melihat dan memandang wajah Allah seperti memandang bulan purnama saat purnamanya. La tudhamuna syai'an li ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihatnya. Dan inilah kenikmatan terbesar, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmat dibandingkan seluruh nikmat yang ada di sorga. Itulah kalimat wa'lamu annakum mulaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Allah akhiri ayat ini ketika Allah bicara tentang konteks hubungan suami istri. Apa maksudnya? Maksudnya Allah ingin mengatakan seperti ini, kalau kita mengikuti aturan dan juga perintah dari Allah dan Rasulnya soal etika berhubungan, di mana kita tidak berhubungan saat istri sedang haid, di mana kita tidak berhubungan dengan istri dari duburnya, kemudian juga selepas haid wanita yang dihubungi dia harus bersih dari haidnya dengan cara berhenti darah, kemudian mandi besar, kemudian melakukan etika-etika berhubungan, adab-adab berhubungan. Maka ingat, ketika berhubungan kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan balasan wa basyiril mu'minin. Basyir,
beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya coba? Di sini Allah tidak menyebutkan kalimat kabar gembiranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kabar gembira ini akan datang kepada kita di luar dari prediksi kita. Boleh jadi setelah kemudian anak-anak kita lahir dari hubungan intim yang bagus, rupanya anak-anak kita ini menjadi ulama-ulama besar, menjadi pakar-pakar, menjadi ilmuwan yang bermanfaat untuk manusia. Itu kabar gembira. Karena tidak semua anak-anak terlahir seperti itu. Bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Syukur-syukur ketika lahir, kemudian setelah dewasa hafal Quran, menjadi anak yang soleh dan soleh, berbakti kepada orang tuanya, bahkan bisa mendoakan setelah kematiannya. Wa basyiril mu'minin. Itu pun bagian daripada basyir, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Atau boleh jadi kelak di akhirat kabar gembira ini, tidak mesti di dunia kabar gembira ini, di mana orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, walladzina hum li furujihim hafizun, bagi orang-orang yang dalam kemaluannya mereka menjaga diri dari keharaman, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka sorga yang kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Namanya kabar gembira umum, apapun bisa terjadi. Kabar gembira ini, wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita memberikan keterangan tentang poin singkat hukum-hukum seputar darah haid. Pertama, bahwa orang yang sedang haid haram hukumnya melaksanakan salat, baik wajib ataupun sunnah. Beda dengan puasa, boleh. Umpamanya wanita yang sedang haid, dia anggaplah terputus ketika sebelum subuh, sudah bersih, tapi belum mandi, tapi bersih. Masuk waktu subuh, berarti sudah hilanglah waktu sahur. Apakah boleh melanjutkan belum mandi? Boleh. Tapi orang solat tak boleh. Orang solat dia tidak boleh solat sampai dia mandi. Tapi kalau puasa enggak ada masalah. Yang penting bersih sebelum datang waktu fajar. Ya, berarti dia boleh melaksanakan dengan orang junub. Orang junub, umpamanya ibu melakukan hubungan suami istri, rupanya sahurnya telat, mau mandi ke sahur. Kalau mandi tak sahur, kalau sahur tak mandi. Umpamanya kan? Ya sudahlah. Jangan pula sahur sambil mandi. Ya, dibawa ke kamar mandi gimana kan, nggak bisa. Ini maksudnya waktunya antara dua nih. Ini sahur tak bisa mandi, mandi tak bisa sahur. Ya sudahlah sahur saja. Kenapa? Karena mandi junub itu bisa dilakukan setelah subuh. Sama dengan wanita haid, kalau sudah suci di malam hari dan belum mandi sampai datang waktu subuh, masih diperbolehkan puasa. Tapi solat tak boleh. Solat tak boleh. Harus mandi kalau solat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sedang haid di waktu puasa, haidnya itu setelah subuh, ya tidak boleh. Tidak boleh berpuasa, haram. Kalau haidnya di waktu sedang berpuasa, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah Senin Kamis Daud ataupun Ayyamul Bid, tidak boleh. Yang ketiga, haram tawaf. Umpamanya orang sedang haid, dia sedang haji, maka kata Nabi, if'alu kulla syai'in illa tawaf. Silahkan lakukan segala sesuatu kecuali tawaf. Tawaf tidak boleh wanita haid. Kemudian yang keempat, dalam mazhab Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid itu dilarang. Dalam mazhab Syafi'i, Malik mengatakan tidak boleh wanita haid membaca Al-Quran. Tetapi bagi yang lainnya, riwayat Malik, Ahmad dan Abu Hanifah, ada yang mengatakan boleh selama tidak memegang mushaf. Maksudnya keluar dari hafalannya. Dan ini yang kuat. Boleh ibu penghafal Quran sedang haid baca Quran, boleh baca Quran, tapi yang dilarang tidak boleh pegang mushaf saja. Kalau membaca
tanpa memegang mushaf, ya tidak ada masalah. Umpamanya di televisi kita lihat ada televisi dakwah, di situ menayangkan murattal, kemudian kita ngikuti dan ibu sedang haid, boleh-boleh, tidak ada larangan. Yang dilarang itu pegang mushaf. Tetapi sekarang sudah ada solusi. Ada solusi bagi wanita haid ketika dilarang memegang mushaf. Para ulama kontemporer mengatakan boleh dari aplikasi handphone. Alasannya karena handphone itu bukan mushaf. Maka boleh wanita haid membaca Quran lewat handphone. Mereka beristihad bahwa beda handphone dengan mushaf. Kalau mushaf ya mushaf, kalau handphone ya handphone. Cuma di situ ada aplikasi mushaf, bisa dihapus, bisa dimunculkan. Makanya ulama kontemporer membolehkan. Ulama-ulama kekinian wanita haid membaca Quran dari handphone, bukan dari mushaf. Kalau dari mushaf tidak boleh. Ini juga solusi terbaik, terutama di bulan Ramadan, Bu. Di bulan Ramadan, wanita-wanita pasti, Bu, satu bulan Ramadan itu mesti datang. Bulan entah awal, entah tengah, entah akhir, mestilah. Sementara di bulan Ramadan itu bulan Quran, ibu ingin baca Quran, sementara tak punya hafalan pula, ya sudah, ibu bisa pakai aplikasi handphone. Itu dibolehkan, wallahu a'lam, dan ini ijtihad para ulama mutaakhirin. Baik, kemudian juga tidak boleh wanita haid, ada khilaf tentang al-lubthu fil masjid, tinggal dalam masjid, duduk di masjid. Ini memang ada perselisihan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk juga haram wanita haid digauli di dalam farjinya secara ijma', dan sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian juga haram wanita haid ikut i'tikaf selama 10 hari di bulan Ramadan di dalam masjid. Kemudian juga yang selanjutnya haram hukumnya wanita yang sedang haid ditolak atau ditalak oleh suaminya, dan itu disebut talak bid'ah. Wanita sedang haid tiba-tiba oleh suaminya diceraikan, itu haram yang menceraikannya, dan itu disebut talak bid'ah. Walaupun sah talaknya, tapi mentalak dalam kondisi wanita sedang haid itu haram, tak boleh. Wallahu alam. Kemudian juga wanita haid adalah ciri-ciri balignya seorang wanita. Umpamanya wanita ini di umur 7 tahun kok sudah keluar darah haid, maka itu balignya. Ya. Tapi kan jarang wanita yang usia-usia seperti itu keluar darah haid. Biasanya keluar darah haid itu kalau sudah 9 tahun kan itu, atau 10 tahun. Kemudian juga dijelaskan bahwa darah haid ini juga untuk istibra, membuktikan bahwa dia tidak hamil. Dalam kasus-kasus tertentu, maka wanita haid ini juga bisa menunjukkan bukti bahwa wanita itu tidak sedang hamil. Karena umumnya wanita hamil itu tidak haid, dan haidnya diubah menjadi nutrisi bagi makanan si janin. Makanya umumnya wanita hamil enggak akan haid. Yang haid itu wanita yang tidak hamil. Jadi haid ini bisa membuktikan kehamilan, ketidakhamilan seseorang dengan mengeluarkan darah haid ini. Termasuk juga haram sujud tilawah, sujud syukur. Jadi kalau ibu sedang membaca Quran dari aplikasi gitu ya, pas pula wasjud waqtarib, ibu baca surah Iqra, maka tidak perlu sujud tilawah, karena ibu sedang haid masalahnya. Ada juga yang berpendapat seperti itu, ya. Dan tentunya banyak lagi ketentuan-ketentuan seputar kebiasaan darah haid. Karena kita tidak membahas fikih, kita membahas tafsir, maka kita tidak dalam soal darah haid. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab saja. Bismillah, jazakallah khairan Ustaz atas paparan ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini bisa mendapat mengambil faedah dan kesimpulan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita ajarkan kepada keluarga kita di rumah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan yang pertama, pakai najam. pertanyaannya Ustaz,
Apakah benar perkataan jika suami istri berhubungan dan suaminya tidak membaca doa ketika berhubungan, kelak anaknya akan menjadi anak yang nakal dan sulit untuk diajar? Iya, alhamdulillah. Di antara adab yang disyariatkan dalam Islam saat berhubungan suami istri adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan setan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Wa jannibis syaitan ala ma razaqtana, dan jauhi setan dari apa yang akan kau berikan rizki, maksudnya kau berikan anak kepada kami. Apakah kemudian orang yang tidak tahu atau tidak berdoa saat berhubungan, kemudian setan ikut serta dalam berhubungan, akhirnya kemudian ada sperma setan masuk ke rahim seorang wanita, akhirnya ketika lahir anak itu separuh manusia dan separuh setan, jasadnya manusia, tingkah lakunya setan gitu ya. Maka ini dibantah para ulama, gennya jin dengan manusia itu beda. Kalau ada hubungan jin dengan manusia tidak akan jadi manusia. Kenapa? Itu sudah beda, gennya sudah beda, spermanya pun sudah beda, tidak sama, tidak akan jadi ya. Cuman maksudnya setan akan ikut serta dalam hubungan suami istri itu, maksudnya tidak secara langsung, tapi setan itu menyaksikan. Sama dengan kalau ibu masuk kamar mandi kemudian membuka aurat, kemudian tidak baca doa, maka setan akan melihat aurat kita. Lah sama juga saat kita berhubungan, kalau tidak berdoa, maka setan akan melihat aurat kita. Sehingga apakah kemudian benar orang-orang yang tidak melakukan seperti itu anaknya akan jadi nakal dan begitu seterusnya? Ya, bisa tidak. Karena yang menolong anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha bukan masalah ini saja, tapi ini proses perjalanan yang panjang, mulai dari pencarian jodoh, di mana Rasul mengatakan fadfar biddati din taribat yadaka, ambil yang bagus agamanya, nanti kau selamat, keturunanmu juga selamat. Jadi dimulai dari pencarian jodoh sebenarnya, sampai kemudian malam pernikahan juga sama. Doa itu juga pengaruh. Kemudian pendidikan pasca melahirkan itu juga pengaruh. Jadi ini terkait semuanya. Kalau bukan hanya alasannya itu saja, ya tidak bisa dijadikan alasan. Walaupun itu salah satu sebab, tapi bukan penyebab utama anak itu menjadi nakal dan menjadi kurang ajar. Sebab kalau seandainya, anggaplah logikanya, kita melakukan hubungan baca doa, setiap berhubungan baca doa, tapi setelah anak itu lahir nggak pernah dididik, suka-suka dia bergaul, suka-suka dia main, apakah ujuk-ujuk jadi anak soleh? Enggak juga kan gitu ya. Jadi itu keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan kalau seandainya pun banyak kok kenyataannya, mungkin dulu orang tuanya orang awam, jangan lagi cerita doa, orang awam paham apa tentang doa. Tapi setelah kemudian anak-anaknya diserahkan ke tempat-tempat pendidikan sunnah, rupanya anak-anak itu jadi baik, jadi soleh dan soleha. Jadi itu tidak mesti melazimkan bahwa kalau tidak baca doa anaknya jadi nakal, enggak juga. Itu hanya satu sebab, ya mungkin salah satu sebabnya juga itu, tapi bukan berarti sebabnya harus itu. Ya, bisa saja faktor-faktor yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau pertanyaan berikutnya Ustaz, menyambung dari pertanyaan yang disampaikan tadi, ini pertanyaan beliau yang pertama dan pertanyaan beliau yang kedua, apakah doa ketika berjima itu dibaca suami saja atau suami istri Ustaz? Dua-duanya. Jadi dua-duanya membaca, suami dan juga istri, karena memang hadisnya pun umum, tidak ditunjukkan kepada suami. Hadis tentang anjuran berdoa saat melakukan jima ini ditunjukkan kepada umum, mencakup suami dan istri. Jadi dua-duanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, apa hukumnya jika suami menggauli istri yang belum mandi haid karena saat itu dari masa perjalanan, dan apakah dosanya sama seperti suami menggauli istri ketika dia sedang haid? Maksudnya istrinya sudah suci tapi belum sempat mandi, sudah digauli oleh suaminya, apakah dosanya sama ketika suami menggauli istri yang sedang haid, dan ketika membayar kafarahnya apakah kafarahnya suami saja atau suami istri yang harus membayar kafarah? Sebenarnya masalah alhamdulillah kalimat fa'tuhunna hatta yathurna sampai boleh kita menggauli wanita haid sampai dia suci, hatta yathurna. Di sini jadi khilaf para ulama sebenarnya. Saya hanya mengambil pendapat yang kuat saja. Karena ada sebagian, kalau tidak salah madhab zahiri yang dikepalai al-Imam Ibn Hazm, sebelumnya Daud al-Zahiri, berpendapat bahwa wanita haid itu boleh digauli selama darahnya kering, selama darahnya berhenti dan kering, dan artinya ya yang penting dibersihkan, itu sudah boleh digauli karena dia sudah suci. Maksudnya suci di sini keringnya darah. Tapi saya kan menjelaskan seperti ini, saya mengambil pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa sucinya wanita haid boleh digauli itu bukan hanya sekedar kering, tapi juga mandi, karena Allah suka yang bersih. Tetapi kalau seandainya ingin mengambil pendapat Imam Ibn Hazm sekalipun bahwa dianggap suci itu kalau sudah kering dan belum mandi, ya tidak ada masalah. Artinya boleh-boleh saja. Ini kan masalah khilaf ulama. Yang penting intinya sudah selesai haidnya. Bagaimana cara tahunya bahwa haidnya sudah selesai? Mengeringnya darah dan hilangnya atau selesainya waktu hari kebiasaan. Makanya kebiasaan 5 hari. Kemudian setelah 5 hari memang kering darahnya dan itu kebiasaan seperti itu. Itu berarti menunjukkan dia sudah bersih. Boleh digauli menurut pendapat Imam Ibn Hazm walaupun belum mandi. Tetapi pendapat mayoritas para ulama tidak. Harus tambahan bukan hanya keringnya darah, tapi juga harus mandi jenabah baru boleh digauli. Jadi wallahu alam, ini masalah pendapat, tidak ada kaitan dengan masalah dosa atau tidak dosanya tadi, dan tidak dianggap menggauli orang haid kok, sudah kering dari haid kok. Tidak masuk pada menggauli orang haid karena dia sudah suci dari haid. Cuman kalimat suci inilah yang menjadi khilaf ulama. Apakah suci semata-mata berhenti atau suci juga harus mandi? Itu saja permasalahan khilafnya. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz, ini terkait dengan larangan memegang mushaf. Kalau mushafnya bercampur dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, gimana Ustaz? Iya, walaupun bercampur dengan terjemahan bahasa Indonesia, bahasa lain yang jelas itu disebut mushaf juga. Ada mushaf terjemahan, tapi awalnya kan mushaf juga. Pamannya saya bilang ada mushaf terjemahan, kan awalnya bilangnya mushaf juga. Cuman bedanya terjemahan gak terjemahan saja. Tapi kalau kita mencari mushaf pasti dibilang mushaf. Nggak dibilang mana terjemahan, bingunglah orang yang terjemahan apa terjemahan bahasa Inggris. Padahal kalau ibu tidak bilang mushaf mungkin orang salah paham. Tapi kalau dibilang mushaf terjemahan berarti itulah mushaf, tetap tak boleh juga. Beda dengan handphone kata ulama. Betul mushafnya ada dalam handphone, tapi yang dipegang itu bukan handphone, bukan mushaf, kan handphone. Kenapa? Karena kan intinya handphone yang dipegang. Cuman mushafnya dalam handphone. Bukan diambil mushafnya dikeluarkan dari aplikasi kan? Bagaimana caranya? Ya. Dan mushaf dalam aplikasi kan bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Yang dipegang ya handphone bukan mushaf. Itulah sebabnya kenapa ulama membolehkan. Karena handphone bukan mushaf. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman saya. Bagaimana hukumnya seorang istri menolak suami untuk berhubungan karena tahu bahwa suaminya selingkuh dan berzina? Dia takut melakukannya karena wanita tersebut bukan wanita tidak baik-baik. Apakah istri berdosa? Maksudnya seperti itu pertanyaannya. Iya, alhamdulillah.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa suami istri yang sedang bersitegang bermasalah kemudian ingin kembali, maka boleh mengajukan syarat. Walaupun wanita yang digauli, semua selingkuh itu, wanita itu yang namanya mau diselingkahi pasti tidak baik-baik. Siapapun, walaupun mungkin dia bukan seorang pelacur, ya mungkin orang baik, tapi ketika dia selingkuh sudah tidak baik namanya. Lah kalau seandainya terjadi perselisihan, jangankan masalah selingkuh suaminya, anggaplah suaminya mukul dan begitu seterusnya, akhirnya ingin kembali kepada istrinya, istri ngasih syarat. Salah satu ngasih syaratnya, baik saya akan kembali, tapi setahun kau jangan berhubungan dengan aku. Boleh-boleh. Kenapa? Contoh di zaman Nabi SAW pernah hendak menceraikan Saudah, karena Saudah itu kan sudah tua, sudah menopause, ya, artinya kan wanita kalau semakin tua, maaf ibu ya, itu biasanya melayani suami itu akan kurang, gairahnya itu akan kurang, terutama wanita-wanita yang sudah menopause. Ya mungkin perhatian yang lain bisalah masak dan lain sebagainya, tapi khusus berhubungan biasanya akan kurang. Mungkin bisa ya seminggu sekali atau sebulan sekali. Intinya akan nanti kesananya bukan tujuannya hidupnya kalau sudah tua itu bukan ke situ, tapi mungkin ke teman hidup tujuannya itu. Artinya bahwa di sini ingin saya katakan, intinya Rasul hendak menceraikan Saudah, karena Saudah sudah menopause, sudah tua gitu ya. Tapi Saudah meminta kepada Rasul untuk tidak menceraikannya, agar dia menjadi tetap istri Rasul sampai ke sorga. Maka akhirnya Saudah agar suaminya tidak menceraikannya, dia pun memberikan giliran malamnya kepada Aisyah. Enggak apa-apa kau tidak gauli aku, tidak datang malam giliranku, datang aja kepada wanita yang kau cintai Aisyah, maka yang penting saya tetap jadi istrimu, saya rela. Inilah namanya perdamaian bersyarat, Bu. Dalam suami istri, dalam pernikahan itu ada namanya perdamaian bersyarat. Contoh, saya bertengkar dengan istrinya keluyuran ke sana kemari, akhirnya saya mau ceraikan, nggak mau saya punya istri kayak kamu. Bahkan baru saja saya adalah yang curhat, orang luar Batam, baru menikah setahun, jadi uji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya lebih garang dibandingkan suaminya, Bu. Dia bilang malam pertama saja, karena suaminya duda, istrinya juga janda, pacaran kemudian nikah. Cerita malam pertama, istrinya tidak mau satu kamar, disuruhnya suami tidur di dapur. Bayangkan, ya. Kemudian dia cerita kalau dia marah, suami istri ini kalau marah di jalan itu suaminya dijambak-jambakin di tengah umum, tapi suaminya sabar, diam saja. Ya, tapi lama-lama akhirnya ya marah juga si suami. Akhirnya kemudian mengata-ngatai macam-macam yang kotor karena sudah tidak tahan. Ya, belakangan nyesel juga suami pengen balik. Tapi yang jelas gimana istri seperti ini? Ya. Artinya, tapi kalau seandainya ingin berdamai, kemudian mengajukan syarat, selama syarat ini tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, sebatas waktu yang ada batas. Contoh umpamanya, baik saya akan kembali, tapi saya tidak akan memberikan nafkah kepadamu setahun. Kata istrinya, tidak apa-apalah, yang penting saya tetap menjadi istrimu, biar nafkah ini saya cari sendiri. Boleh-boleh dalam Islam. Itu namanya perundingan setelah perdamaian, setelah permasalahan. Nah, juga sama umpamanya ini suami istri selingkuh, salah satunya selingkuh, akhirnya mau cerai, kemudian salah satunya tak mau bercerai bagaimanapun caranya, maka boleh istrinya mengajukan syarat atau suaminya mengajukan syarat. Bukan masalah dia tidak mau berhubungan itu karena takut tertular penyakit dan begitu seterusnya, itu mungkin soalan lain. Tapi intinya mengajukan syarat ini adalah supaya ada efek jerak, ya, dalam rumah tangga itu, supaya tidak diulang perbuatan itu. Selain juga yang tadi takut penyakit dan lain sebagainya. Kalau takut penyakit kan sebenarnya sebentar saja, bisa saja dia ke dokter cek semua dan lain-lain, selesai, nanti masalahnya selesai kan itu. Kalau mau oke, kalau saya kena penyakit, ayo kita tes. Kan bisa, hari ini bisa aja semua dites, buktinya saya tidak terkena penyakit dan lain sebagainya. Apa urusannya selesai? Nggak bisa kan gitu.
Tapi kalau perjanjian itu beda karena mengikat. Kalau perjanjian itu mengikat. Kalau hanya menghindari karena dia takut kotor bisa ke dokter. Ya. Tapi kalau perjanjian untuk memberikan tarbiyah dalam keluarga itu sifatnya mengikat dan biasanya itu bisa menyadarkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah wanita haid memegang Al-Quran dengan menggunakan sarung tangan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan karena bagaimanapun terkadang orang ini kan ada hati-hatinya, ada tidak hati-hatinya. Kadang-kadang ada lupanya, itu dicopot, namanya orang lupa. Ya. Jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan karena dikhawatirkan mengarah ke lupa dan lain sebagainya. Intinya jauhilah mushaf selama dia sedang haid. Jauhi mushaf selama dia sedang. Kalau sekarang sudah ada handphone, pakai handphone saja, apa susahnya? Kemudian kalau memang punya hafalan, hafalan saja. Atau banyak berzikir, karena zikir itu tidak dibatasi. Rasul itu berzikir ala kulli ahyan, kapanpun dia berzikir mau, dia berzikir. Wallahu a'lam. Iya. Mengenai membaca Al-Quran, mushaf yang wanita yang sedang haid itu, gimana hukumnya untuk para santriwati yang memang menghafal Al-Quran itu gimana? Kan mereka harus sekolah. Iya, alhamdulillah. Ya gimana, memang itu hukumnya nggak boleh. Para santri yang sedang haid, ya mungkin kalau di pondok mungkin bisa menggunakan sarung tangan. Dan biasanya anak-anak santri mungkin lebih hati-hati. Karena aktivitasnya cuma itu saja kan. Tapi kalau orang di rumah, orang ibu di rumah lagi membaca atau ke dapur, dimasak lagi baca, lupa kan itu. Mungkin kalau anak-anak santri bisalah kita maklumi karena memang mereka fokus di situ kan. Ya. Tapi kalau yang lain kayaknya wasilah, takutnya satu hari dia melepaskan tangannya kemudian langsung memegangnya tanpa sadar. Ya. Wallahu a'lam. Ini masih ada satu Ustaz yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana jika haid saya itu melebihi dari 15 hari Ustaz? Karena akhir-akhir ini saya haidnya itu sampai 15 hari. Kalau dulu waktu saya masih gadis, haid saya itu cuma sampai 7-8 hari. Iya, alhamdulillah. Haid yang panjang itu harus diperiksa. Haid yang panjang itu harus diperiksa. Apakah dia memang punya kesehatan bermasalah atau memang begitulah siklus haidnya. Coba diperiksa ke dokter. Itu satu. Yang kedua, haid yang panjang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang haid. Kemungkinan kedua, haid bercampur dengan istihadhah. Haid bercampur dengan istihadhah. Artinya mungkin haidnya 10 hari kemudian keluar lagi darah, sebenarnya bukan haid, itu istihadhah. Kalau istihadhah itu berbeda dengan darah haid. Pertama, warnanya beda, baunya beda, kekentalannya juga beda, dan hukumnya juga beda walaupun sama-sama darah keluar. Karena kalau istihadhah masih harus sholat, masih harus puasa Ramadan, maksudnya boleh baca Quran, boleh pegang mushaf kalau istihadhah itu. Kalau haid tak boleh. Jadi ada kemungkinan haidnya sekian hari istihadhahnya, atau memang haid secara keseluruhan. Anggaplah kita katakan haid secara keseluruhan. Dari mana taunya? Dari ciri-cirinya. Darahnya bau, darahnya kental, darahnya hitam. Memang diketahui ciri-cirinya. Ya ikutilah berapa waktu haid. Tapi ulama mengatakan batasan haid paling lama itu ada yang mengatakan 15 hari. Kalau sudah 15 hari walaupun masih mengeluarkan darah haid, maka tidak dianggap haid tapi istihadhah. Tapi ada yang mengatakan pokoknya kalau ciri-cirinya darah haid mau lewat 15 hari, mau sampai 20 hari tetap dia haid. Kalau ciri-cirinya haid ya. Makanya tolong pastikan dulu kalau haid lama-lama ini, pastikan darahnya apakah haid atau istihadhah. Takutnya itu istihadhah masalahnya. Karena di zaman Rasul Ummu Salamah, kalau nggak salah Ummu Salamah yang istihadhahnya hampir 1 bulan. Sampai dia bagaimana Rasul saya ini istihadhah selama ini? Maka kata Rasul, mandi. Kata Rasul, ya
mandi, kemudian bersihkan tempat keluarnya kemaluanmu, kemudian sholatlah. Intinya bahwa periksa dulu ke dokter. Yang kedua, perhatikan apakah itu istihadah atau haid. Kalau memang betul-betul memang itu darah haid, ya sudah ikuti ketentuan haid. Berapa lama? Segitulah dia waktu haid. Wallahu a'lam. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.